Cara, dan ini hikmah luar biasa. Kata supirnya, lihat bagaimana kalau seseorang merangkul kesempatan emas untuk bertaubat. Bayangkan kalau tadi dia tidak mau turun sholat. Karena itu ikhtiar dia kan. Ibu-ibu mau sholat atau mau maksiat itu ikhtiar kita loh. Ikhtiar ya. Sekarang ibu-ibu datang hadir di sini. Siapa yang paksa? Siapa yang suruh? Walaupun orang mau paksa, kalau orang suruh, kalau kita nggak mau nggak bakal bisa kan. Berarti keinginan pribadi itu penentuan tepat itu. Sama halnya dengan orang mau pergi duduk ke karaoke, pergi buat maksiat segala macam. Dianya sendiri. Walaupun orang ajak seluruh dunia, kalau dia nggak mau, nggak bakalan. Berarti pilihan dia sendiri. Makanya pada hari kiamat orang masuk ke dalam neraka dalam kondisi dia mengakui kalau dia pantas masuk neraka. Karena Allah nggak pernah paksa dia berbuat dosa. Allah juga tidak pernah menghukum dia spontanitas. Orang kalau mau berzina tiba-tiba Allah putuskan tangannya misalnya. Enggak. Allah biarkan, tapi ada sinyal-sinyal dari Allah. Berikan kebebasan, sudah dikasih perangkat akal, perangkat hati, wahyu sudah turun, ada ancaman-ancaman, berakallah, gitu kan? Mestinya orang seperti itu. Karena Allah sudah memberikan gantinya. Setiap kali ada perbuatan dosa yang kita ingin lakukan, ada dikasih gantinya. Saya sudah pernah kasih contoh, makanan-makanan haram, ada makanan halal. Pergaulan haram, ada pergaulan yang halal, gitu kan? Zina, ada Allah gantikan nikah. Jadi ada solusi. Kalau Allah kasih kita hawa nafsu lalu tidak dikasih solusi, wajar orang terjerumus. Tapi ini enggak. Terlebih lagi yang halal selalu lebih banyak daripada yang haram. Sudah sering saya ulang itu. Babi haram gantinya sapi, kambing, kelinci, ayam, semua hewan-hewan yang di laut. Khamr haram ada sirup, ada madu, ada susu, banyak gantinya. Kenapa harus terjerumus pada yang haram itu? Dalil yang pertama adalah surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan taubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Makna untung ya, di dalam bahasa Indonesia pun sama ya. Kalau orang mendapatkan sesuatu yang melampaui daripada apa yang dijadikan sebagai target. Target dia sekian, maka dia dapat lebih, dikatakan dia beruntung. Tapi bahasa Allah Subhanahu wa taala ini kata ulama lebih luas. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Hanya dengan taubat dijanjikan keberuntungan. Kemudian juga, tapi saksi bahasan kita bertaubatlah, kembalilah ke jalan Allah. Kemudian surah Hud ayat 3. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi." Minta ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Berarti minta ampun dengan istighfar, kalimat lisan, taubat dengan syarat yang tadi. Meninggalkan dosa, menyesali, berjanji sama Allah tidak mengulangi. Itu makna daripada taubat. Kalau istighfarnya berarti mengucapkan kalimat istighfar atau memohon maaf. Kemudian surah Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Betul-betul ikhlas, tulus, mau menjadi orang yang baik. Yang sudah pernah saya bilang ibu-ibu sekalian, tidak ada ruginya orang menjadi orang baik. Karena agama menyuruh kita jadi baik memang. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, baik dengan tetangga, apalah. Baik dengan suami, baik dengan istri, baik dengan orang tua, baik dengan anak-anak. Agama selalu menyuruh kepada kebaikan dan dijanjikan pahala yang besar. Allah suka, pahalanya besar. Dan semua orang yang patuh kepada Allah itu disukai oleh manusia. Fitrahnya Allah begitu. Sunnatullah pasti disuka orang-orang yang baik. Kayak orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang santun, orang yang bakti sama orang tua. Semua orang suka. Kalau orang tahu ini, oh ini baik nih, orangnya begini, orangnya begini. Jadi memang disukai sama Allah, dapat pahala yang besar, gitu kan? Dan juga oleh manusia disukai. Kita lihat kalau maksiat, semua yang Allah larang pasti buruk. Misalnya dusta, pendusta, pembohong, penipu, zalim, ya. Apalah durhaka sama orang tuanya, kasar, suka mencuri, apa semua keburukan. Allah nggak suka, ancamannya berat, manusia juga tidak suka. Kenapa kita mau jadi orang buruk nih? Dan sudah pernah saya bilang, jangan setengah-setengah. Orang yang tidak punya prinsip dalam hidupnya, ibu sekalian, suka setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Sekaligus jadi orang baik. Ya. Atau memang sekaligus jadi orang buruk. Karena memang tengah-tengahnya nggak tepat ini. Tentu orang baik masuk surga, orang buruk. Bukan saya suruh jadi orang buruk, tapi orang jadi buruk.
itu memang dia akan menikmatin keburukannya, tapi ujungnya neraka. Saya pernah ceritakan, kalau ada orang menggabungkan keduanya, misal dia mabuk jam 3 subuh, tapi dia jaga sholat 5 waktu. Enak nggak mabuknya? Sementara mabuk dia pikir sebentar lagi azan subuh nih. Nggak maksimal kan? Lah iya. Tapi coba kalau orang tidak sholat sekalian, mabuk di jalanan, jatuh, tergeletak, dia nggak pikir sholat. Jadi orang yang gabungkan antara keduanya nggak dapat kenikmatan. Orang zina tapi dia orang mukmin, dia ketakutan sendiri, nggak berani. Dia mau bersentuhan, dia takut, dia ini takut. Jadi ngaco sendiri hidupnya, gitu kan? Tapi orang yang amburadul memang dasarnya suka dengan perbuatan, orang mau lihat pun, orang tahu pun dia nggak peduli. Ini sekalian, tapi ini neraka loh, ya. Ini neraka. Tapi kita jadi orang baik sekalian. Paling tinggi olokan orang. Oh kamu alim ya sekarang? Ya alhamdulillah. Jawab dong, gitu kan? Iya alhamdulillah. Saya baru tahu loh nikmatnya iman. Kalau saya tahu dari dulu saya jadi baik. Mudah-mudahan nanti kau ikut pengajian saya, ya itu dakwahin. Ini baru dibilang, jilbabnya kok lebar sekali ya bisa nyapu jalanan. Oh ubah lagi jilbab kembali, gitu kan? Baru diolok sedikit sudah langsung berubah kembali. Jangan. Ya memang harus istiqomah. Jadi orang baik sekalian, nggak apa-apa. Paling tinggi olokan orang. Dan olokan orang hanya sepanjang lidahnya. Sama dengan pujian. Kamu hebat ya, kamu cantik ya, kamu kaya ya. Terus, apa habis itu? Lidah saja. Sepanjang lidah. Sama dengan kalau dia burukin kita. Orang itu begini, diceritain buruk. Sampai kemana dia mau cerita? Udah, alam ini luas kok. Dia mau cerita, biarin dia cerita sama tembok sana, gitu kan. Kita di rumah, makan, minum, tidur, difitnah. Allah punya cara menghukumnya. Tidak ada ibu-ibu sekalian, pelanggaran Allah di muka bumi lalu selamat dari hukumannya. Mustahil. Demi Allah akan dihukum sama Allah. Mustahil. Sekecil apapun. Jangan heran ibu lagi jalan ke Seliau tiba-tiba. Itu ada pelanggaran dosa di kakinya. Allah hukum. Punya cara. Gitu kan? Kan Indonesia suka salahin bantal. Padahal sebenarnya lehernya punya masalah. Itu banyak dosanya. Bantal yang salah. Bantal kita yang gerakin, kita yang atur. Dari mana salahnya bantal gitu? Allah punya cara. Allah pelintir sedikit uratnya di belakang, encok. 2 minggu nggak bisa gerak. Banyak caranya Allah. Allah buat kembung, nggak bisa keluar angin dari perutnya. Rawat rumah sakit. Banyak. Tapi tidak ada, itu semua akibat dosa. Tidak ada dosa yang tidak ada pembersihannya. Mustahil. Kalau ibu faham poin ini, ibu tidak akan buat dosa. Kenapa? Karena dosa itu buruk sebenarnya. Kenikmatannya sedikit, akibatnya besar. Kita kalau berbuat zina 1 jam, cukup Allah buat kita sakit 1 bulan. Efeknya 1 jam dibalas 1 bulan. Begitu memang dosa. Nggak pernah dosa itu kita buat minum setetes khamar, naudzubillah. Kemudian kita disiksa misalnya cuma dengan sakit atau pahit dengan setetes minum air. Enggak. Balasannya nanti 3 bulan sakit. Banyak balasannya. Atau mungkin apalah ya, segala macam cobaan datang. Tapi selalu efek dosa dari perbuatan kita pasti lebih besar. Sama dengan kalau kita buat ketaatan. Sedikit buat ibadah, efek balasannya besar. Saya sudah pernah jelaskan masalah sholat duha kan gitu. 5 menit sholat 2 rakaat bu. Di tubuh manusia ada 360 sendi. Yang tiap hari dia harus bersedekah untuk menjaga sendi-sendinya. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Bayangin kalau 1 sendi kita ini harganya 1 juta.